Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin beliaulah kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam mata kuliah dasar-dasar logika dengan dosen pengampu kita, yaitu Bapak Bob Alfiandi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi tentang analisis, definisi, dan proposisi. Sebelum kita masuk pada topik pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Baiklah, saya Dwi Chania Handayani dengan nomor BP 2010811027 sebagai moderator akan memandu jalannya diskusi kita pada siang hari ini. Selanjutnya rekan saya yaitu Fadilatul Husna Nasution dengan nomor BP 2010811031, kemudian Yeni Novrianti dengan nomor BP 2010811029, lalu yang terakhir Zulfadiansah dengan nomor BP 2010812001. Agar tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk pada topik pembahasan pertama, yaitu mengenai analisis yang akan disampaikan oleh Saudara Zulfadiansah. Kepada Saudara Zul, dipersilahkan. Saya Zulfadiansah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis. Pertama, kita mulai dari pengertian analisis itu sendiri. Menurut Anne Gregory, analisis adalah langkah pertama dari proses perencanaan. Sedangkan menurut Avril Lakers, analisis adalah waktu untuk mengumpulkan bukti-bukti untuk menemukan sumber. Nah, berdasarkan pendapat keduanya dapat disimpulkan bahwa analisis adalah proses mengumpulkan sumber-sumber yang nantinya sumber-sumber ini digunakan dalam proses perencanaan. Nah, yang kedua yaitu tentang tujuan analisis. Yang pertama ada menguraikan sesuatu menjadi komponen-komponen kecil yang diketahui hubungan-hubungannya yang kemudian dapat diuraikan. Yang kedua yaitu memperoleh pemahaman yang lebih mendetail. Yang ketiga yaitu menentukan keputusan berdasarkan teori, prediksi yang dipahami dengan metode analisis. Jenis analisis. Analisis memiliki 4 buah jenis. Yang pertama analisis deskriptif, yang kedua analisis komparatif, yang ketiga analisis korelasi, dan yang keempat analisis kausalitas. Analisis deskriptif adalah analisis menggambarkan data dengan apa adanya. Sedangkan analisis komparatif adalah analisis yang membandingkan dua buah data sehingga nantinya dapat ditemukan perbedaan serta persamaannya. Yang ketiga analisis korelasi, yaitu menganalisa dua buah data yang nantinya dapat ditemukan keterkaitannya antara satu sama lain. Sedangkan analisis kausalitas adalah menganalisis dua buah data yang nanti ditemukan keterkaitannya antara satu sama lain yang dapat saling mempengaruhi antara data satu dengan data dua. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Zulfadiansah yang telah menyampaikan materi tentang analisis. Dari penjelasan Saudara Zul tadi, saya dapat menarik kesimpulan bahwasanya analisis adalah suatu proses mengumpulkan sumber-sumber yang mana sumber-sumber ini akan digunakan dalam proses perencanaan. Langsung saja kita masuk pada topik pembahasan kedua mengenai definisi yang akan disampaikan oleh Saudari Fadilatul Husna Nasution. Kepada Saudari Fadila dipersilahkan. Saya, Fadilatul Husna Nasution, akan mempresentasikan mengenai definisi. Definisi merupakan suatu batasan atau arti, bisa juga dimaknai kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Tujuannya itu untuk memberi batasan atau makna pada suatu istilah sehingga menghasilkan kesepakatan untuk masyarakat secara global. Ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, dimulai dengan kata benda, didahului kata adalah. Contohnya itu
Teh adalah sejenis pohon berukuran kecil yang tumbuh di alam bebas yang memiliki daun berbentuk bulat telur atau jorong, berwarna hijau segar, dan pucuknya seringkali dilayukan, kemudian dikeringkan untuk dibuat minuman atau campuran olahan makanan. Yang kedua adalah dimulai dengan selain kata benda, didahului kata yaitu. Contohnya, minum yaitu memasukkan air atau benda cair ke dalam mulut dan meneguknya. Yang ketiga, definisi merupakan sinonim, didahului kata ialah. Contohnya, dahaga ialah haus. Syarat-syaratnya ada 4. Yang pertama, harus menyatakan ciri-ciri secara hakiki dari apa yang akan dijabarkan atau dideskripsikan. Yang kedua, harus merupakan suatu kesetaraan arti dengan hal yang diberi makna. Yang ketiga, harus menghindarkan pernyataan yang memuat syarat yang diberi makna. Yang keempat, harus dinyatakan secara tepat, singkat, dan jelas, terlepas dari rumusan yang kabur, ambigu, tidak boleh menggunakan bahasa kiasan. Sekian dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Fadila yang telah menyampaikan materi tentang definisi. Dari penjelasan Saudari Fadila tadi, saya dapat menarik kesimpulan bahwasanya definisi dapat diartikan sebagai uraian pengertian yang berfungsi membatasi objek, konsep, dan keadaan berdasarkan waktu dan tempat suatu kajian. Baiklah, kita masuk kepada topik terakhir, yaitu topik ketiga tentang proposisi yang akan disampaikan oleh Saudari Yeni Novrianti. Kepada Saudari Yeni dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Yeni Novrianti dengan nomor PP 2010811029 akan menjelaskan mengenai proposisi. Proposisi adalah istilah yang digunakan untuk kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh. Hal ini berarti suatu kalimat harus dapat dipercaya dan dibuktikan kebenarannya. Jadi proposisi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang dapat dianggap benar ataupun salah. Yang kedua yaitu unsur-unsur dari proposisi, yaitu yang pertama ada subjek. Subjek adalah terdiri dari orang, benda, tempat, atau perkara. Yang kedua yaitu predikat, adalah perkara yang dinyatakan dalam subjek. Yang ketiga ada copula, kata yang menghubungkan subjek dan predikat. Ada pun macam-macam dari proposisi atau proposisi dapat dilihat. Yang pertama berdasarkan itu dapat dikategorikan menjadi 2. Ada namanya proposisi tunggal, yaitu proposisi tunggal hanya mengungkap satu pernyataan saja, di mana hanya didukung oleh satu subjek dan satu predikat. Yang kedua yaitu proposisi majemuk, yaitu proposisi ini dibentuk dari gabungan 2 proposisi tunggal atau lebih, di mana kalimat pernyataan ini sekurang-kurangnya didukung oleh 2 pola kalimat. Yang kedua yaitu proposisi dapat dilihat berdasarkan sifat pembenaran atau pengingkaran. Yang pertama ada namanya kategorial, menunjuk pada sebuah pembenaran atau pengingkaran yang bersifat mutlak, pasti benar atau pasti salah. Contohnya yaitu semua manusia akan mati. Yang kedua yaitu kondisional, yaitu menunjuk pada pembenaran atau pengingkaran yang bersyarat atau berupa pilihan. Yang ketiga yaitu proposisi dapat dilihat berdasarkan kategori proposisi, yaitu pertama ada hipotesis, adalah proposisi yang menunjuk pada pembenaran yang bersyarat. Artinya, bila proposisi terpenuhi, maka pembenaran juga akan terpenuhi. Yang kedua yaitu proposisi kondisional tinjuntif, itu disebut juga dengan alternatif. Hal ini didasarkan pada pembenaran yang berupa pilihan. Proposisi ini kerap kali menggunakan kata atau seperti dalam kalimat anak harus membantu orang tuanya atau membersihkan halaman rumah. Yang keempat yaitu berdasarkan luas. Yang pertama proposisi universal, ialah sebuah proposisi yang mencakup seluruh aspek atau bagian. Hal ini ditandai dengan adanya kata semua, seluruh, setiap kali ataupun masing-masing. Yang kedua yaitu proposisi partikular, yaitu proposisi yang mengungkapkan sebagian dari seluruh aspek. Kata tugas yang menandai proposisi partikular ini berupa beberapa, sebagian,
tidak semua, kebanyakan, atau banyak. Yang ketiga yaitu proposisi singular. Proposisi ini hanya mengungkap satu aspek saja. Di antara penandaannya adalah kata ini dan kata itu. Misal, penggunaan dalam kata rumah ini akan dijual. Kata rumah di sini hanya menunjukkan satu unsur. Yang kelima yaitu proposisi dapat dilihat berdasarkan kualitas dan kuantitas something. Yaitu pertama proposisi A. Proposisi A di sini adalah proposisi universal atau singular positif. Ia mengungkapkan keseluruhan dan pembenaran atau pengakuan. Yang kedua yaitu proposisi E adalah proposisi universal atau singular aktif. Proposisi ini mengungkap keseluruhan pengingkaran, penolakan, atau negatif. Dan yang terakhir ada proposisi I dan proposisi U. Proposisi I sendiri adalah proposisi partikular aktif, mengungkapkan sebagian dari keseluruhan pengakuan, pembenaran, atau positif. Dan selanjutnya yaitu proposisi U. Proposisi U sendiri adalah proposisi partikular negatif, mengungkap sebagian dari keseluruhan pengingkaran, penolakan, atau negatif. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Yeni yang telah menyampaikan materi tentang proposisi. Dari penjelasan Saudari Yeni tadi, saya dapat menarik kesimpulan bahwasanya proposisi adalah istilah yang digunakan untuk kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kritik, saran, tambahan, dan pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.